Welcome to my channel, like and subscribe ya. Puji Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 26 dan 27. Yohanes 6 ayat 26 dan 27 yang menjadi pokok perenungan kita. Firman Tuhan berkata, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara, cerita ini dimulai ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan mereka yang makan roti dan ikan ini menjadi kenyang. Bahkan di peristiwa ini Tuhan Yesus menyatakan kuasa, menyatakan mujizatnya, di mana pelipat gandaan terjadi atas makanan yang hanya 2 ikan dan 5 roti dapat memberi makan 5.000 orang. Bahkan mereka masih mengumpulkan potongan-potongan roti, ada 12 keranjang. Dan pada saat itu orang banyak yang menyaksikan sekaligus yang makan roti dan ikan ini, mereka terus mengikuti Yesus. Walaupun pada saat itu Yesus telah menyeberang ke arah Kapernaum, tetapi ada banyak lagi orang yang mengikuti dia. Sehingga terjadilah pertanyaan sekaligus terjadilah perbincangan percakapan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu orang banyak yang berbondong-bondong yang mencari Tuhan Yesus, mencari Tuhan karena mereka telah makan dengan kenyang." Dari sini kita bisa belajar mengetahui apa motivasi kita mencari Tuhan. Kalau orang banyak ini, Tuhan Yesus langsung tegaskan bahwa mereka mencari Tuhan karena urusan perut, karena mereka sudah kenyang makan roti dan ikan. Dan mereka terus mencari Tuhan Yesus karena urusan perut. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kamu bukan mencari aku karena melihat tanda-tanda. Apa yang dilakukan oleh orang banyak ini memang tidak salah. Karena walaupun mereka juga sudah makan dengan kenyang, mereka mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi yang menjadi keliru di sini adalah prioritas. Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa untuk mencari Tuhan, prioritasnya adalah pribadi Tuhan. Bukan kepada apa yang bisa dinikmati sementara. Karena Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya bukan yang bertahan hanya di dunia saja, tetapi kita mencari Tuhan akan makanan rohani, makanan yang akan kita bawa kekal nanti sampai kepada rumah Bapa. Dan ini yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus. Tidak salah, Tuhan juga memberkati orang-orang yang mencari Dia. Tuhan Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Artinya prioritas yang pertama ada carilah pribadi Tuhan. Carilah Tuhan Yesus, maka semuanya akan Dia tambahkan kepadamu. Ini prioritasnya. Karena Tuhan Yesus itu penuh kasih. Sehingga ketika Dia melihat siapapun yang membutuhkan Dia pasti jawab, termasuk orang banyak yang mengikuti Dia, yang mungkin sudah lapar Dia berikan makan. Asal prioritasmu adalah tepat. Prioritas yang utama cari Tuhan, bukan cari apa yang ada di tangan Tuhan. Walaupun Tuhan juga menjawab, tapi Tuhan rindu kita menetapkan prioritas yang tepat, prioritas yang benar. Karena firman Tuhan juga berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menuai, yang tidak menabur, tidak menuai dan mengumpulkan bekal mengumpulkan bekal yang dibawa dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Apalagi engkau adalah anak-anak Bapa, sedangkan burung saja Tuhan pelihara. Apalagi kita, orang-orang percaya, kita yang adalah anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara." Saudara, waktu masa pandemi
ketika itu juga sulit ekonomi, saya boleh menyaksikan bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi saya, bagi keluarga saya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, asalkan cari Tuhan prioritas yang pertama, baru ditambahkan berdoa dan bekerja. Tangan orang rajin diberkati oleh Tuhan. Itu caranya. Jadi mari kita menetapkan prioritas yang benar saat kita mencari Tuhan. Di sini dicatat bahwa mereka orang-orang banyak yang berbondong-bondong ini mencari Tuhan bukan melihat tanda-tanda yang ada pada Tuhan Yesus, tanda-tanda yang menyertai Tuhan Yesus. Apa tanda Tuhan Yesus? Apa tanda yang menyertai Tuhan Yesus? Dalam perjanjian baru, dalam Injil, satu tanda yang adalah tanda yang Tuhan Yesus berikan tentang siapa Tuhan Yesus adalah cuma tanda Yunus. Apa tanda Yunus? Yunus adalah seorang yang pernah diutus Tuhan ke negeri Niniwe, kota yang fasik, kota yang penuh, orang-orangnya penuh dengan kejahatan, berbuat jahat. Tapi karena dia tidak mau, Tuhan menegur dia dengan melemparkannya ke laut dan ikan paus memakannya, dan 3 hari lamanya Yunus ada di perut ikan. Artinya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan sendiri, dia mengambil rupa menjadi manusia, seorang hamba, dia mengambil rupa seorang hamba. Karena dia mengasihi kita, dia tidak mau kita dibinasakan, dia tidak mau kita dihukum, dia tidak mau kita masuk kepada kerajaan neraka kekal. Dia rindu kita hidup bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya dia rela datang di tengah-tengah dunia ini, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang oleh karena dosa kita. Jadi tanda Yunus adalah bicara tentang tanda penyelamatan dan penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus mati selama 3 hari. Seperti Yunus masuk di dalam perut ikan, Tuhan Yesus masuk ke dalam perut bumi selama 3 hari. Dan kemudian dia bangkit. Seperti Yunus, kemudian 3 hari dia dilemparkan kembali keluar dari perut ikan. Itulah tanda Yunus, tanda bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang datang ke tengah-tengah dunia, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, mati selama 3 hari, namun bangkit kembali oleh karena tugas agung, oleh karena karya agung dari Bapaknya, yaitu melakukan penyelamatan dan penebusan manusia dari dosa. Itu sebabnya saudara lihat di sini di Matius 12 ayat 38, Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang Niniwe, tempat di mana Yunus memberitakan firman Tuhan, akan turut bangkit bersama-sama dengan angkatan waktu itu, yaitu angkatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan orang Niniwe ini akan menghakimi para Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Waktu Yunus ada di Niniwe, kota yang penuh dengan kejahatan, dan dia beritakan bahwa dalam 40 hari kota Niniwe akan ditunggang balikan. Langsung mulai dari raja sampai kepada ternak dimaklumkan puasa. Orang Niniwe hanya mendengar saja firman dari Yunus, langsung berkabung, menanggalkan jubah, mengambil kain kabung, sehingga mereka berduka selama 40 hari mereka berpuasa, mereka bertobat oleh karena mendengar firman. Ini kerinduan Tuhan. Kadang tidak salah kita bertobat oleh karena kita juga menikmati mujizat Tuhan. Tapi yang Tuhan Yesus rindukan ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau merasa bahwa engkau adalah orang yang perlu bertobat dan engkau bertobat, seperti itulah orang Niniwe. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan orang Niniwe akan menghakimi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, kenapa tanda Yunus ini penting? Ini membuktikan bahwa kita mencari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu kasih adanya. Karena Tuhan Yesus penuh kuasa. Jadi cari pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh kasih karena dia kasih adanya. Dia merelakan nyawanya.
memberikan nyawanya, menderita dalam siksaan yang paling berat, dengan hukuman seorang penjahat yang paling sadis, yaitu hukuman disalibkan. Oleh karena satu kata kasih. Dan dia juga adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Juga di sini lagi di Matius 12 ayat 38 dikatakan juga Ratu dari Selatan juga turut menghakimi ahli Taurat dan Farisi. Kenapa? Karena Ratu dari Selatan dia adalah orang yang takjub dengan hikmat Salomo. Dan dia datang kepada Salomo bukan hanya karena dia cemburu, bukan, karena dia tulus mau melihat hikmat dari Salomo. Dan Tuhan Yesus katakan, yang ada padamu saat ini melebihi Salomo. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan Yesus luar biasa, melebihi Salomo. Artinya ketika waktu itu orang Farisi, ahli Taurat melihat hikmat dari Tuhan Yesus, mereka cemburu. Itu sebabnya ada firman Tuhan berkata bahwa mereka berupaya mencari jalan keluar untuk bisa menyesah, bahkan menyingkirkan Tuhan Yesus karena kecemburuan mereka, supaya Tuhan Yesus boleh dilenyapkan. Karena mereka tidak mau ada banyak orang yang datang percaya kepada Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh kuasa, penuh hikmat. Karena dia adalah kasih, karena dia itu berkuasa, karena dia itu adalah hikmat yang sebenarnya. Itulah tanda Yunus. Tanda yang berikut adalah tanda-tanda ajaib. Di dalam Yohanes 10 ayat 38 dikatakan, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu. Tuhan Yesus berkata bahwa kalau saja engkau memang tidak percaya siapa aku, pribadi aku yang diutus oleh Allah, oleh Bapa, yang adalah Mesias itu, percaya saja kepada pekerjaan-pekerjaanku. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Dia memberitakan tentang kebenaran. Dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Dia melakukan banyak mujizat. Yang sakit disembuhkan. Yang buta melihat. Yang tuli mendengar. Yang lumpuh bisa berjalan. Orang-orang yang terikat dilepaskan. Orang-orang yang kerasukan setan dibebaskan. Bahkan Tuhan Yesus membangkitkan seorang Lazarus yang sudah mati. Dia memberikan kehidupan kepada Lazarus. Bukan hanya itu saja tandanya. Alam pun, badai pun tunduk ketika Tuhan Yesus mengatakan diam, tenanglah. Ini tanda-tanda ajaib. Tuhan Yesus berkata, kalau saja memang kamu tidak percaya siapa aku, percaya saja tanda-tanda yang sudah aku buat. Tetapi bersyukur di sini ada Nikodemus, orang guru besar yang banyak tahu tentang Taurat. Dia berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Nikodemus percaya Tuhan Yesus adalah Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yohanes 10 ayat 2. Nikodemus saja percaya tentang tanda-tanda. Apalagi kita ini. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saat ini kita masih ragu, percaya kepada Tuhan Yesus, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan perbuatan yang ajaib yang begitu banyak selain Tuhan Yesus. Dia mampu menghidupkan orang. Alam pun tunduk kepadanya. Itu sebabnya jangan ragukan kepercayaan kita. Jangan ragukan siapa Tuhan Yesus. Datanglah kepadanya. Dia sanggup memberikan engkau jalan keluar. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Dia sanggup memulihkan hubunganmu dengan keluarga yang retak. Dia sanggup juga memenuhi segala kebutuhanmu. Bahkan dia juga akan memberkati rencana-rencanamu asal engkau datang kepadanya, asal engkau memberikan kepadanya. Bahkan di Yohanes 11 ayat 45, ketika Lazarus dibangkitkan, di situ ditulis banyak di antara orang-orang Yahudi yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tanda-tanda yang dibuat Yesus disaksikan oleh orang Yahudi yang memang masih ragu tentang Tuhan Yesus, tapi pada akhirnya mereka percaya. Tapi itulah masih ada golongan orang-orang
yang karena cemburu melihat Tuhan Yesus yang berkuasa, penuh hikmat dan melakukan tanda-tanda ajaib. Yohanes 11 ayat 47 dikatakan, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu, Tuhan Yesus itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Ini adalah golongan ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi dari sini kita belajar, ternyata ada 3 kategori banyak orang mencari Tuhan. 3 kategori orang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Yang pertama, golongan karena urusan perut. Tidak bisa disangkal, karena juga hari-hari ini kita melihat mulai ada krisis-krisis ekonomi, krisis pangan. Tidak salah engkau mengikut Tuhan oleh karena engkau rindu untuk kenyang. Tidak salah, tidak keliru. Tapi Tuhan mau menetapkan prioritasmu. Apa prioritasmu yang utama? Di sini juga adalah golongan yang hanya menguji Tuhan Yesus. Mencoba, melihat, mendengar, tetapi hati mereka cemburu terhadap Tuhan Yesus. Ini golongan ahli Taurat, golongan orang-orang Farisi. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang percaya karena tanda-tanda yang dibuat Tuhan Yesus. Kita berdoa biarlah kita adalah dalam golongan kategori ketiga. Orang-orang yang percaya karena melihat banyak tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terlalu banyak mujizat yang telah Dia nyatakan kepada kita. Terlalu banyak perbuatan ajaib yang telah Tuhan Yesus nyatakan kepada kita. Jadi Tuhan mau kita terus mencari Tuhan Yesus oleh karena siapa Dia. Pribadi Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh kuasa, penuh hikmat. Dan juga kita boleh bersyukur mengagungkan Dia oleh karena tanda-tanda ajaib yang telah dilakukannya. Untuk itu, jika saat ini kita bergumul akan hal-hal yang mungkin sangat berat, persoalan, masalah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Atau kalau saat ini engkau merasa engkau harus bertobat oleh karena tidak percaya, ini masih masa anugerah. Pintu anugerah masih terbuka lebar. Jangan sampai engkau binasa oleh karena engkau tidak menggunakan waktu anugerah ini dengan sebaik-baiknya untuk datang kepada Dia, percaya kepada Dia, bertobat sungguh, ikuti jalannya, lakukan kehendaknya. Maka kita nanti akan memiliki kepastian keselamatan, hidup bersama-sama dengan Tuhan, di mana terdapat kebahagiaan abadi. Tidak ada ratap tangis, tidak ada penderitaan. Dan ini yang menjadi tujuan kita. Ini yang harus kita persiapkan sementara kita masih ada di tengah dunia ini. Amin firman Tuhan.